Mari kita sini bersyukur. Pulang hari dengan sore-sore, aku pasti selamat. Yang kedua, pasti diampuni. Yesus yang tidak berdosa telah jadikan dosa supaya siapa yang percaya kepada dia dibenarkan. Tidak lagi penghakiman. Nenek saya dulu penyembah berhala. Tapi janji Tuhan, sekalipun nenekmu dulu di kampung menyembah berhala, sudah diampuni, engkau tidak ada kutuk lagi. Bagi orang percaya, hei semua, tidak peduli dari mana engkau datang, dari mana asalmu, nenekmu semua, Tuhan Yesus telah tanggung semua dosamu, dosa nenekmu, engkau tidak terkutuk. Sehingga tidak ada rasa tertuduh, rasa terkontaminasi. Sehingga kita berani, aku orang benar, aku orang suci, aku orang kudus. Beda tampilannya dengan orang, kau koruptor, kau penjahat, kau pembunuh. Gak berani orang. Koruptor itu gak berani ketemu sama perempuan-perempuan, gak berani. Karena ada tuduhan. Dan tidak bisa ditutupi. Kita semua sudah diampuni. Roma 8 ayat 1 dan 2. Bagi kita, dari mana pun hasilnya, tidak lagi penghakiman, tidak penghukuman, kita bebas, merdeka. Saya sudah bebas. Jaminan pengampunan sudah terjadi oleh Yesus. Jamin penyertaan Tuhan. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Inilah membuat kita selalu berani kemanapun ada Tuhan menyertai saya, ada Tuhan bersama saya. Kemanapun engkau, jangan lupa merenungkan Taurat Tuhan itu. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Tuhan menyertai engkau, membuat aman dan nyaman hidupmu. Engkau dilindungi, engkau hidup dilindungi, malaikat Tuhan menjaga engkau. Tidak ada kuasa apapun yang dapat merebut kasih Yesus dalam hidupmu. Mari pegang. Makanya saya sarankan semua anak-anak muda, ini modal sampai kau tua. Tiap pagi bangun mesbahmu sebelum kau melakukan apapun. Cari Tuhan, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Saya nyanyi aja jelek. Jadi teman-teman dari WL semua bagus. Di hadapan Tuhan belum tentu suaramu lebih bagus. Aku jelek gini, Tuhan bilang, bagus no. Aku tidak dengar vibranya, aku dengar hatimu. Mari tiap pagi, sediakan hatimu cari Tuhan. Dia sedia menemui dan berkat Tuhan baru tiap pagi. Baca firman, makan. Tadi kau bicara, sekalipun kau belum mengerti, tidak apa-apa, baca lagi, ulangi lagi. Besok nambah sedikit pengertianmu. Besok nambah lagi. Dengar lagi khotbah Pak Sem, nambah lagi. Dengar lagi khotbah Sem, nambah lagi. Dengar. Kita makin kaya, harta surga. Kalau saya khotbah begini, sekarang tadi bicara Yosua 1, 7, 8, 9. Ada 100 orang lebih. Beda-beda, semua dapat makan. Menjawab persoalannya masing-masing. Itu firman Tuhan hidup dan berkuasa. Makanan yang bergizi, berenergi, membangun tiap-tiap orang. Jangan lupa, semua anakku, Tuhanku, sumber berkat, hampiri dia tiap pagi. Siapkan hatimu, bawa wadah yang besar, supaya diisi berkat-berkat dari surga. Ini Tuhan, keranjangku masih kosong. Bawa hatimu terbuka bagi dia. Baca renungan firman Tuhan akan hidup, berkuasa menghidupkan kau, memberi semangat, memberi gairah, memberi dorongan, kekuatan. Engkau akan menjadi orang semangat. Bukan karena ada tomat sini dari dalam hatimu. Di sini akan mata air keluar, air yang menggairahkan, memberi damai, semangat. Sama dengan saya sini, umur 83 semangat. Bukan karena kalian tadi lagunya enak-enak semua, enggak. Tuhanku, maka saya bilang,
Tuhan di Jalan Multatuli baik sekali, kalau ada yang mau boleh ambil sana, mampir pinjam sedikit sekali Tuhan. Di rumah saya Yesusku terlalu baik dan tidak pernah bosan teriak, mendengarkan teriak dan seruan saya. Tidak pernah mundur dia, apalagi harimu person. Tiap hari dia pasang telinga, dengarkan, apalagi tarian, aku sayang kau, ceritalah. Istri saya kalau doa panjang sekali. Tapi saya bilang, Tuhan, ini juga kesukaanku. Karena aku tidak sanggup, tidak bisa memberikan telingaku tiap hari dengar dia. Engkau lah Tuhan, ku dengarkan. Supaya istriku senang. Dia bisa cerita, curhat padamu tiap pagi. Dia curhat, karena saya kadang-kadang, saya rapat mak saya ini. Tuhan gak pernah rapat. Gak pernah ada tamunya gubernur, gak. Pokoknya kau cerita, aku dengar kau. Ya silakan. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan di Jalan Multatuli. Mudah-mudahan di rumah saudara juga begitu. Tapi saya sudah bilang, Pak, di rumah Pak Arnold juga ya Pak. Iya sama sebetulnya, cuma dia aja gak mau katanya. Kalau mau, semua ku berkati kata Tuhan. Mari semua anakku sini. Tuhan saya kaya. Saya diberkati luar biasa. Dan dia bilang gini, masih lebih banyak kusimpan buat anak-anakmu semua. Ya Tuhan, doa Daud pada Salomo. Tuhan, kalau engkau telah berkati aku, curahkan juga anakku. Dan dia bilang pada Salomo, Tuhan bilang, anakku, masih lebih banyak simpan Tuhan berkat buat engkau daripada aku. Jangan lupa cari Tuhan tiap hari. Maka Salomo ketika mencari Tuhan, luar biasa berkat Tuhan, melebihi Daud. Karena dia bukan tuh tahu. Ini juga buat saudara semua. Kalau saudara buka pintu di rumahnya, Tuhan datang bawa berkat, ayo ini. Siapa yang mau? Tapi banyak sini orang sombong. Saya sibuk, nanti rapat ini. Tidak ada waktu buat Tuhan. Padahal di sana engkau diberkati. Kalau engkau lebih dahulu menerima Tuhan, sepanjang hari hidupmu berkemenangan. Engkau akan menikmati sukacita sepanjang hari. Apa yang kau lakukan berhasil karena diberkati Tuhan. Siapkan hatimu. Pernyataan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Itu Tuhan gembala kita. Memelihara engkau siang malam. Pegang tangannya, ikuti dia. Dia akan bawa engkau ke padang rumputnya hijau. Ke air yang tenang, hidupmu akan nyaman. Ini aku Tuhan. Tuhan tidak pernah menolongku anakku. Apapun bebanmu. Mari anakku. Masih banyak berkat kusimpan bagimu katanya. Di tengah badai pun. Kalau kau sebut nama Tuhan. Badai sebesar apapun. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Kesana lari, siapa saja lari ke sana pasti dapat selamat. Jadi kalau aku menghadapi badai, jangan kemana-mana, lari, cari Tuhan. Panggil nama Tuhan. Badai tidak berani menjamah hidupmu. Engkau di tengah badai bisa menyanyi sore-sore. Di tengah badai engkau dapat damai. Itu janji Tuhan. Jaminan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Itu saya harapkan. Saya sudah 82 tahun. Kami ke dokter-dokter bilang begini. Ajaib ini, orang tua ini prima sekali. Apa rahasianya? Rahasianya sekali. Hati yang gembira adalah obat. Miliki hubungan intim dengan Tuhan tiap hari. Berjalan terus dengan dia. Hatimu damai.
Ada sekarang ada mobil listrik, ada strum, kalau strum bisa jalan lagi. Tapi nanti habis sore udah habis isi lagi. Ini ada satu, saudara boleh ke Jakarta sekarang naik bus. Ya kalau belum pernah, ya naik bus. Naik dari Bandung bisa. Bus ini, dia tidak perlu di strum. Dia connect terus menerus. Ada tali ke atas, listrik mengalir dari sumber power. Maka kecepatannya 370 km per jam. Dari Bandung sampai Halim hanya 25 menit. Dulu 4 jam. Begitulah orang yang terus bergantung pada Tuhan. Mengenal Tuhan. Melekat pada Tuhan. Dapat strum. Tidak putus-putusnya kekuatan yang luar biasa. Kita mempunyai kecepatan luar biasa. Dalam Tuhan ada percepatan kalau engkau connect dengan dia. Kekuatan ekstra supernatural. Itu harus jadi pengalaman tiap orang dalam Tuhan. Supranatural. Kekuatannya, hikmatnya, hiburannya, roh penghibur. Di tengah-tengah kesukaran, engkau tidak mengeluh sama orang. Engkau dapat langsung hibur dari Tuhan. Dapat kekuatan, tidak butuh teman gini, enggak apa-apa. Tidak ada orang peduli saya, aku punya Tuhan. Jaminan pemeliharaan Tuhan. Dan jaminan kemenangan. Coba baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini firman Allah. Apapun percobaan, tantangan, kesulitan, di dalam Tuhan tidak terlalu sulit. Itu biasa katanya. Pada waktu kamu dicobai tantangan besar, kalau kamu datang pada dia, hikmat Allah tidak pernah habis memberi jalan keluar. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita tenang-tenang, tidak ada masalah. Tapi Tuhan menjanjikan kita pasti keluar dari masalah oleh pertolongan dia. Jadi gunakan hakmu sebagai anak, ada pertolongan penjaminan Tuhan, aku dijamin pasti menang. Jadi sekali lagi kesimpulan, bukan di masalah sini, mau badai mau pokoknya aku sampai di seberang. Aku jadi pemenang, aku sudah menang. Jadi inilah hari ini menjadi pemenang. Selalu ingat identitas sebagai anak Tuhan, mengenal Tuhan, siapa Tuhannya, siapa dia dalam Tuhan, bagaimana Tuhan masih. Dia selalu tinggal dalam Tuhan, melekat pada Tuhan. Nikmati di dalam kasih Tuhan terus menerus. Berikan dirimu dipeluk terus oleh kasih Tuhan. Itulah membuat hidupmu damai, sembuh, lupa segala masalah. Dan lupa orang yang menyakiti engkau. Lupa orang yang menipu engkau. Lupa orang yang berbuat jahat padamu. Engkau hanya melihat, mengingat kebaikannya. Dan engkau diseberangkan. Sekalipun badai, kau tetap seberang. Itulah tema hari ini. Mental pemenang. Orang pemenang berani. Karena tahu siapa dia, siapa Tuhannya andalnya. Dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Maka tiap-tiap hari hidupnya bersemangat, gairah. Karena selalu memamerkan kemenangan-kemenangan yang dialami oleh berkat Tuhan dalam hidupnya. Saya rindu saudara-saudara semua mengalami apa yang saya alami. Bahwa hidup ini tidak susah. Yang susah kita lupa Tuhan. Kalau kita fokus, tujuan saya supaya Tuhan saja yang mulia dalam hidup saya, maka Tuhan akan mengangkat hidupmu. If you glorify His name, He will edify your life. Hidupmu jadi
terhormat. Amin. Saya minta Pak Syed berdoa, nanti minta Pak Hatta besar sebentar. Hatta maju sebentar. Ini teman saya, Hatta ini hamba Tuhan. Ya sekarang di Surabaya. Ya. Ya, shalom. Ini opa saya nih. Puji Tuhan, 83 tahun saya kok kalah saya. Masih lebih semangat daripada kita semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Hatta Halimas. Biasa dipanggil Bu Hatta. 2 hari yang lalu saya diundang di satu gereja ibadah remaja di daerah Pastur. Ya, judul khotbah saya mentalitas pemenang. Jadi saya percaya ini gak ada yang kebetulan. Kami memang satu hati, satu Tuhan, satu pikiran. Karena Tuhan kita satu, amin. Ya, seperti yang Bapak Ibu teman-teman lihat, saya lahir dengan kondisi yang mungkin berbeda dari kebanyakan Anda. Saya lahir dengan disabilitas sejak lahir. Jadi saya bertumbuh dengan kondisi yang berbeda dari sebagian besar dari teman-teman saya pada umumnya. Saya dari keluarga bukan Kristen, keluarga saya tidak mengenal Tuhan. Saya bertumbuh tanpa kenal siapa itu Yesus dan apa itu Injil. Waktu saya lahir ini saya akan persingkat. Kalau teman-teman pengen detailnya, teman-teman nanti boleh nonton di rumah, di YouTube udah ada versi lengkap. Di Good News TV kalau teman-teman tahu, atau di Solusi. Saya udah kesaksian lengkap di situ. Hari ini saya coba persingkat. Ya, saya lahir disabilitas. Dokter bilang hidup gak akan lama. Sampai hari ini masih hidup, puji Tuhan. Dokternya gak tahu masih hidup gak. Kemudian saya bertumbuh sampai umur hampir 6 tahun. Gak bisa jalan. Jalan susah. Umur 5 tahun, 6 tahun cuma mengangkat. Pakai tangan, pakai kaki. Puji Tuhan waktu saya mulai bisa jalan. Orang tua saya baru mengerti bahwa mereka punya anak yang berbeda. Saya masuk ke sekolah ACB. Tahu ACB? Sekolah luar biasa. Dan anak-anaknya pun luar biasa. Betul, ada yang ketawa-ketawa sendiri. Gak ada angin, gak ada hujan, nangis. Saya kaget. Saya bingung, saya di sekolah apa sih? Singkat cerita saya di sana setahun. Setelah setahun, orang tua saya dipanggil oleh pihak sekolah. Dan saya diminta untuk pindah sekolah. Gak boleh sekolah di situ lagi. Kenapa? Karena guru saya waktu itu berkata begini, meskipun tubuhnya cacat, tapi pikirannya berfungsi dengan baik. Dan saya percaya itu anugerah Tuhan. Jadi saya masuk sekolah umum, belajar seperti biasa, seperti anak-anak pada umumnya. Saya belajar bertumbuh, bergaul, dan saya mulai dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa saya itu berbeda dengan teman-teman saya. Saya diejek, saya dihina, saya dipermalukan. Dan teman-teman tahu waktu saya diejek, anak lain diejek, dihina, mungkin lari sembunyi nangis. Betul ya, umumnya gitu ya. Kalau saya enggak. Waktu saya diejek, orang yang ngejek saya, orang yang menghina saya,
itu saya ajak berkelahi. Ini kenapa pada ketawa? Gak percaya? Mau coba? Bercanda. Bercanda apa? Orang yang menghina saya ajak berkelahi, sok jagoan. Karena saya bertumbuh dikasih tahu orang tua, kamu itu beda dari anak lain. Jadi kamu gak boleh diremehkan. Kamu harus kuat, gak boleh tampil lemah. Jadi saya bertumbuh dengan mentalitas bahwa saya harus membuktikan siapa saya. Tetapi puji Tuhan, Injil mengubah hidup saya. Karena Injil memberitahu saya bahwa ternyata saya bisa datang kepada Tuhan apa adanya. Bukan dengan kemampuan saya, gak perlu sok kuat, tetapi dengan seluruh kelemahan saya. Tetapi saya waktu itu tidak mengerti itu. Saya diajak, saya lawan. Saya dihina, saya lawan. Lama-lama capek. Sampai di satu titik, saya mulai putus asa. Saya mulai kecewa. Saya mulai mencoba untuk mengakhiri hidup saya. Saya pernah coba bunuh diri beberapa kali. Pertama kali saya diejek di dalam kelas. Saya dihina seperti biasa, dibully. Ya, waktu saya diejek, teman-teman saya menertawakan saya lihatin mereka. Saya berpikir gini, gimana ya supaya saya bisa buat mereka menyesal. Anak SD pikirannya udah seperti itu. Gimana supaya saya bisa buat mereka, teman-teman saya, ini menyesal seumur hidup. Kemudian muncul ide, wah kalau saya mati di depan mereka, mungkin mereka akan menyesal. Itu pikiran saya, anak kecil. Singkat cerita, di depan saya ada meja, di atas meja ada gunting. Saudara sudah bisa tebak saya mau ngapain? Saya ambil gunting, saya tusuk ke dada saya. Dan saudara tahu, rasanya sakit sih. Ya iyalah. Saya tusuk, rasanya sakit, tapi membal. Bukan karena sakit, bukan. Pas saya lihat guntingnya, saya baru sadar. Ternyata guntingnya kurang tajam. Salah ambil gunting. Pencobaan pertama gagal. Kedua kali sama, diejek, dihina, dibully. Saya pernah coba lompat dari lantai 3 gedung sekolah. Ini lantai berapa? 5, agak rendah sedikit. Lantai 3. Saya dibully, saya lari ke atas gedung sekolah lantai 3. Saya ingat di sekolah saya ada balkon. Saya panjat balkon. Saya berdiri di atas balkon lantai 3. Dari atas balkon saya lihat ke bawah. Tinggi juga. Saya pengen mati waktu itu. Tapi pikiran saya masih jalan. Puji Tuhan. Masih bisa mikir. Saya mikir begini. Ini kalau saya lompat dan saya mati, mending. Tapi kalau saya lompat dan ternyata saya tidak mati, lah, ini yang repot. Patah tulang kan lebih repot, makin parah kondisi saya. Apa yang saya lakukan? Saya udah di atas balkon. Masa saya nggak ngapa-ngapain? Teman-teman tahu yang saya lakukan? Saya bikin heboh satu sekolah. Ini contoh orang pengen mati tapi gak niat. Saya bikin pengumuman. Woi, saya mau lompat nih, satu sekolah heboh. Teman-teman pada lari kedua, guru petugas pada naik ke lantai 3. Tarik saya, gak jadi bunuh diri.
Pencobaan kedua gagal. Singkat cerita, 2006 saya bertobat jadi Kristen. Saya nggak akan cerita terlalu detail, tapi saya nggak mengerti siapa Yesus. Saya nggak mengerti apa itu Injil. Saya cuma dikasih tahu ikut Yesus pasti kamu sembuh. Jadi saya ikut Yesus tujuannya bukan untuk karena Tuhan, tapi biar sembuh. Saya ikut banyak KKR, banyak seminar. Orang lain didoakan, ditumpang tangan, jatuh rebah, bangun sembuh. Saya didoakan, ditumpang tangan, jatuh rebah, bangun. Masih sama. Saya berpikir apa yang salah dengan saya? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya? Anda boleh sebut apa aja. Orang bilang kamu kurang doa puasa. Kamu kurang baca Alkitab. Kamu kurang percaya. Pak, hidup saya udah banyak kurangnya. Gak usah ditambah-tambahin. Semua selalu ada kurangnya. Dan sampai satu titik saya berpikir, Tuhan, kalau Tuhan ada, buktikan sama saya. Kalau Tuhan mau, sembuhkan saya. Kalau Tuhan nggak ada, kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan saya, ambil hidup saya. Saya minta mati sama Tuhan. Bahkan satu malam saya nantangin Tuhan. Saya bilang, Yesus, kalau Engkau benar-benar Tuhan, dan Engkau benar-benar ada, buktikan sama saya. Saya sampai di satu titik di mana saya nantangin Tuhan. Saya bilang, kalau Tuhan mau, sembuhkan saya. Tapi kalau Tuhan gak peduli sama saya, kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan saya, ambil hidup saya, panggil saya pulang. Saya minta mati sama Tuhan. Dan malam itu, waktu saya mendoakan doa itu, saya seperti anak kecil yang menangis. Berteriak sama Tuhan. Singkat cerita, saya tidur, setelah doa saya tidur. Besok pagi saya bangun. Pas bangun, kata pertama yang saya ucapkan adalah kata ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa? Untung Tuhan gak jawab doa tadi malam. Oh, Tuhan jawab, mati saya. Udah gak hidup. Haleluya. Tapi pas saya lihat kondisi saya masih sama. Ya, masih sama. Minta mati gak mati, minta sembuh gak sembuh. Akhirnya saya waktu itu baca Alkitab. Saya ketemu satu ayat. 2 Korintus 12 ayat 9. Yuk kita baca bersama sebentar. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca ayat 3, 2, 1. Waktu saya baca Tuhan ngomong begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia Tuhan cukup. Bahkan ketika kita merasa tidak berdaya, kita merasa lemah, kita merasa gagal. Hari ini saya di waktu yang singkat, izinkan saya menutup dengan berkata begini. Dulu saya hidup, saya mencari mujizat. Saya mencari kesembuhan. Apakah saya percaya mujizat? Ya, saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Amin. Saya dulu mencari keajaiban. Tetapi hari ini, setelah bertahun-tahun saya berjalan, belajar mengikuti Tuhan,
Tuhan mulai singkapkan satu kebenaran bahwa saya nggak perlu keajaiban. Hidup saya itu keajaiban. Dan oleh kasih karunia dari Tuhan kita bisa berkata, justru dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan jadi sempurna. Waktu itu saya melihat diri saya beda. Tuhan bilang, Hatta, kamu sempurna di mataku. Bukan karena saya baik, tapi karena Yesus sudah mati untukmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan kesaksian Saudara Hatta. Biar kami semua diberkati melihat bagaimana besarnya Tuhan. Dan kami bersyukur seperti juga dalam kelemahan kami kuatkan Tuhan lebih nyata dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu ini manapun dia menjadi hamba menjadi saksi-Mu. Urapi Tuhan supaya banyak orang percaya kepadamu dan menikmati kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Berapa banyak diberkati hari ini? Luar biasa ya. Coba angkat tangannya dua-dua. Sehat semua? Iya, saya terima kasih ya. Hatta, you have been such a blessing. Every time dia datang ke sini ini